Sayangnya, pelayanan Groesbeek dan Klaveren harus terhenti ketika Belanda memerintahkan mereka untuk meninggalkan Bali. Salam, jumpa lagi di channel Bejana Rapuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masuknya Pentakostalisme di Indonesia. Kedatangan Pentakostalisme di Indonesia biasanya dikaitkan dengan hubungan antara Pentakosta Amerika dan Belanda pada awal abad ke-20. Pekerjaan misionaris yang berbasis di Belanda salah satunya dilakukan oleh John Thiessen yang melakukan misi di Sumatera Utara pada tahun 1901 dari Badan Misi De Opgesindekerk. Pada tahun 1916, karena penugasannya di Sumatera telah selesai, beliau bersama keluarga kembali ke Belanda. Selanjutnya pada tahun 1921, Thiessen bersama keluarganya kembali ke Indonesia. Tetapi mereka tidak kembali ke Pulau Sumatera, melainkan ke Pulau Jawa, khususnya di Bandung. Selain Thiessen, ada pula beberapa misionaris yaitu William Bernard, Mary Blacking, dan Mina Hansen. Mereka melakukan misinya di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya adalah pekerjaan misionaris yang berbasis Amerika. Richard Van Klaveren dan Cornelius Groesbeek dari Gereja Bethel yang pada waktu itu digembalakan oleh W.H. Ophüller mendapat visi untuk memulai pelayanan misi ke Indonesia. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 23 Februari 1921. Setelah menghabiskan beberapa hari di Jakarta, mereka kemudian pindah ke Denpasar, Bali, di mana mereka menyewa sebuah bangunan yang sangat tua dan sederhana yang berfungsi sebagai tempat penginjilan sekaligus tempat tinggal. Pelayanan mereka di Bali mengalami pertumbuhan, banyak pula mujizat kesembuhan terjadi di sana. Sayangnya, pelayanan Groesbeek dan Klaveren harus terhenti ketika pemerintah Hindia Belanda memerintahkan mereka untuk meninggalkan Bali. Dari Bali, selanjutnya di tahun 1922, pelayanan Groesbeek dan Van Klaveren beralih ke Surabaya. Tahun 1923, pelayanan mereka berpindah ke kota minyak Cepu, Jawa Tengah. Di Cepu, mereka bertemu dengan F.G. van Gessel, seorang Kristen Injili yang bekerja di Batavse Petroleum Maatschappij BPM, sebuah perusahaan minyak Belanda. Van Gessel pada tahun sebelumnya telah bertobat dan menerima hidup baru dalam kebaktian Vrije Evangelisatië Bond yang dipimpin oleh C.H. Hokendijk, ayah dari Karel Hokendijk. Groesbeek kemudian menetap di Cepu. Sementara itu, Van Klaveren pindah ke Lawang, Jawa Timur, kemudian merintis sebuah pelayanan di Jakarta. Di Cepu ini banyak terjadi pertobatan dan kepenuhan Roh Kudus, di antaranya H.N. Rungkat, J. Repi, A. Tambuwun, J. Lumenta, Eles Nusa, G. A. Yokom, R. Mangindaan, W. Mamahit, S.I.P. Lumoindong, dan A. Siwi yang kemudian menjadi pionir-pionir pergerakan Pentakosta di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1923, Groesbeek menyerahkan kepemimpinan jemaat Cepu kepada Van Gessel dan pindah ke Jawa Timur untuk merintis sebuah pelayanan di Tunjungan, Surabaya. Bandung, Temanggung, Cepu, dan Surabaya berdiri tegak dalam sejarah singkat gerakan Pentakosta di Indonesia. Karena dari tempat-tempat itulah Pentakostalisme disebarluaskan ke seluruh Nusantara yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh agama Kristen. 4 Juni 1924, karena kemajuannya yang pesat, pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi De Pinkstergemeente in Nederlands Indië ini sebagai sebuah vereniging atau perkumpulan yang sah. Tanggal 4 Juni 1937, pemerintah meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pentakosta. Nama Pinkstergemeente berubah menjadi Pinksterkerk in Nederlands Indië. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia. Ketika itu, Ketua Badan Pengurus Umum atau Majelis Pusat adalah Pendeta H.N. Rungkat. 1952, kondisi rohani Gereja Pentakosta pada saat itu menyebabkan ketidakpuasan di sebagian kalangan pendeta-pendeta gereja tersebut. Pendeta Ho Leong Seng atau Dr. H.L. Senduk bersama Pendeta Van Gessel pada tahun 1950 berpisah dengan GPDI dan mendirikan GBIS. Pendeta Isaac Leo pada tahun 1959 keluar dan mendirikan GPPS. Sebelumnya pada tahun 1936, misionaris R.M. Devin dan R. Busby keluar dan membentuk Assembly of God. Tahun 1946, Pendeta Tan Hock Choan berpisah dan membentuk Gereja Isa Al-Masih dan lain-lain sebagainya.
Demikian uraian singkat mengenai Pentakostalisme di Indonesia. Kiranya dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.